Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, selamat pagi semuanya. Kami dari tim Ahid Naming Things yang beranggotakan Saifuddin Alvin, Andro Imam, dan Aldo Izulhaq izin mempresentasikan karya pengembangan aplikasi permainan kami. Akhir-akhir ini terdapat teknologi yang viral, yaitu AI, yang dapat melakukan banyak hal, dari seni seperti Stable Diffusion sampai programming seperti GitHub Copilot. Hal tersebut memunculkan banyak pertanyaan, seperti apakah pekerjaan manusia akan digeser oleh AI? Tentu saja jawabannya adalah tidak, dikarenakan untuk memproduksi atau memaintenance teknologi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita mulai mengajarkan programming kepada para remaja. Hal ini juga terbukti dari statement kedua tokoh hebat, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Nadiem Makarim, di mana Bapak Jokowi mengeluarkan sebuah statement bahwa di era digital ini, bahasa pemrograman lebih penting daripada bahasa Inggris. Paham semuanya, paham matematik, statistik, bahasa, ilmu komputer, dan bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris saja. Bahasa coding ini lebih penting lagi ke depan. Sedangkan untuk Pak Nadiem Makarim ingin memasukkan coding atau pemrograman ke salah satu aspek akademi untuk merevolusi pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat Ibu Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkata bahwa belajar coding tidak hanya membekali anak tentang masa depan, namun juga mengajarkannya tentang berpikir secara logis dan terstruktur, yang bisa disebut juga sebagai computational thinking. Computational thinking merupakan salah satu proses atau pola berpikir yang melewati 4 tahapan, yaitu yang pertama, decomposition, atau membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Yang kedua adalah pattern recognition, yaitu mencari dan mengenali kesamaan pola antar masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, abstraction, yaitu melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat mengabaikan hal-hal kecil yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir adalah algorithm atau algoritma, yaitu mengembangkan sistem atau membuat langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat CypherCode. CypherCode sendiri merupakan sebuah game yang dapat dimainkan secara single player atau multiplayer menggunakan device personal computer atau PC dengan genre casual, strategi, dan puzzle, dan ditargetkan untuk remaja berumur 13 tahun ke atas. Game ini menceritakan sebuah antivirus jadul bernama Cypher yang ditugaskan untuk membasmi semua virus di dalam komputer pemiliknya. Dan karena Cypher ini antivirus yang jadul, pemiliknya harus mengoperasikan Cypher secara manual melewati konsol dengan mengetik kode. Seiring perjalanannya, Cypher akan dibantu dan dibimbing oleh Navi untuk menyelesaikan tugas yang ia miliki. Apa yang dijelaskan Navi barusan adalah game flow dari game CypherCode. Player harus menulis komen-komen atau code dalam konsol untuk menggerakkan player dan menghancurkan semua virus yang ada di dalam level, lalu ke finish tile untuk menyelesaikan level tersebut. Apa yang barusan kita tonton dari Navi menjelaskan game flow sampai sekarang merupakan sebuah cutscene, di mana dari 20 level yang kami buat akan terdapat cutscene di level-level tertentu untuk mengenalkan mekanik baru kepada player. Kumpulan komen-komen dan entity ini kami gunakan sebagai parameter general summary of progression di mode single player, di mana semakin tinggi level yang player mainkan, maka semakin banyak komen yang harus ia manfaatkan dan rintangan-rintangan yang harus ia hadapi untuk menghancurkan semua virus dan menyelesaikan level. Oleh karena itu, kami mengembangkan beberapa fitur untuk membantu player menyelesaikan game ini. Yang pertama adalah Custom IDE, yang berfungsi untuk membaca komen-komen yang player ketik dan mengeksekusinya ke Cypher. Selanjutnya terdapat fitur Custom IntelliSense, yang akan membantu player saat mengetik untuk menyelesaikan komen-komen yang ingin mereka gunakan. Lalu terdapat fitur Drag and Drop yang dikhususkan untuk player baru, di mana mereka tidak perlu mengetik kodenya, tinggal di drag and drop dari comment list. Yang terakhir ada fitur Inspector, di mana player dapat mengetahui fungsi-fungsi dari setiap komen dan juga entity apabila mouse-nya hover di atas mereka. Setelah menyelesaikan level, player akan disuguhi dengan panel kualitas ia menyelesaikan level tersebut, dari bintang yang didasari dari waktu Cypher berjalan sampai ke finish tile, dan juga jumlah komen yang player gunakan. Nantinya player dapat memanfaatkan bintang-bintang ini untuk mendapatkan skin baru Cypher.
Skin ini nantinya dapat digunakan di single player dan multiplayer. Alasan kami menambahkan skin pada mode multiplayer dikarenakan menurut paper Adding Social Elements to Game-Based Learning buatan Chung Yuan Christian University dan College Student Intrinsic and Extrinsic Motivation for Online Game Playing yang dibuat oleh National Taipei University, menjelaskan bahwa apabila terdapat mode multiplayer dan hal yang bisa mereka tunjukkan atau show off kepada teman mereka dapat menjadi motivasi yang besar kepada player untuk memainkan game yang kita buat. Pengembangan audio kami buat seluruhnya di Fami Studio untuk membuat background musik dan sound effect di Cyphercode. Lalu kami mengembangkan background musik dan sound effect sesuai dengan kunci nada dasar yang telah kami tentukan sebelumnya, di mana di antara lain C# major yang bersifat simple, natural, dan bahagia, D# major kemenangan, mewah, bahagia, A major kepuasan, kepercayaan, dan kesenangan, G# minor untuk kegelisahan, kekhawatiran, dan perjuangan, F minor suram dan ketidakpuasan. Selanjutnya, untuk pengembangan game design kami menggunakan Notion sebagai project management, game design, level design, dan dokumentasi. Kami membuat semua aset kami menggunakan Blender, di mana setelah kami model, texturing, dan animasi, lalu kami import ke Unity. Untuk environment, kami tambahkan complex map seperti normal maps dan depth map bertujuan untuk menambahkan detail pada texture. Setelah itu, kami melakukan toon rendering untuk karakter bertujuan untuk membuat karakter terlihat seperti kartun. Hal ini bisa dicapai dikarenakan kami membuat custom shader yang mengimplementasikan cel shading, outline, dan ambient occlusion. Kemudian kami melakukan post-processing bertujuan untuk membuat estetik lebih mencolok dan sesuai dengan visi yang kami punya. Terakhir, kami atur kamera dalam game sebagai isometric dan menambahkan vertical fog sebagai sentuhan terakhir. Demikian yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.